Dia sudah hamil duluan. Kalau yang saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan. Dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Sekian dan terima kasih. Lisa Mariana, perempuan yang mengaku selingkuhan Ridwan Kamil, menanggapi klarifikasi bantahan Ridwan Kamil terkait perselingkuhan dan keberadaan anak dari hubungan terlarang mereka. Merasa kesal karena sang putri tidak diakui, melalui Sunan Kalijaga selaku kuasa hukumnya, Lisa menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA. Menurutnya, tes DNA merupakan solusi terbaik untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan 3 tahun lalu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil. Tes DNA adalah prosedur pemeriksaan genetik yang menganalisis informasi dalam DNA seseorang. Salah satu tujuan dilakukannya tes DNA adalah untuk mengidentifikasi hubungan keluarga seseorang dengan dalam permasalahan ini mungkin seperti apa, Kak? Ingin lagi, Kak? Pertama-tama aku mau bilang sebenarnya aku nggak mau ikut campur dalam urusan ini, tapi karena adanya di situ dia membahas adanya 4 orang yang datang dan mengintimidasi dan lain-lain, disitulah saya tergerak untuk speak up seperti itu sih. Tapi yang dirimu ketahui mungkin seperti apa sih, Kak? Apalagi kan dari LM sendiri kan sama ini gencar juga dan menyebutkan sempat adanya intimidasi dari beliau. Saya itu kan kenal sama beliau dulu deket ya. Jadi dulu dia sempat bilang bahwasannya dia hamil. Lalu saya mengantar dia USG di rumah sakit di dekat rumah dia, yang dimana itu pada bulan September. Nah di bulan September itu sudah 4 bulan. Nah anaknya itu lahir di bulan Januari tanggal 22, yang dimana beliau bertemu dengan Pak RK itu di bulan Juni. Seperti itu ya, kalian bisa simpulkan sendiri aja gitu. Awal mula kenalnya Kak Ayu sama Ca sendiri apa, mungkin kalau sama model kah atau seperti apa gitu? Kenal profesional aja ya, karena dia model juga, saya juga model, bukan temen deket, enggak gitu aja sih. Akhirnya mau nemenin dia ke rumah sakit itu kenapa? Saya mau nolongin karena saya pikir pada saat itu dia membawa-bawa nama saya, dia yang mendm Pak RK duluan dengan membawa nama saya, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia, seperti itu. Jadi saya berpikir di sini nama saya terbawa-bawa dan saya tidak suka. Mungkin dengan beliau LM sendiri menghubungi Pak RK mungkin dalam rangka apa sih, Kak? Yang saya tidak tahu karena itu bukan ranah bicara saya. Kak, mungkin hubungan Kak Ayu sendiri dengan Pak RK seperti apa ya? Kan karena tadi sempat Kakak bilang beliau DM Pak RK dengan saya temannya Ayu Aulia gitu. Saya pernah berpartner dulu dengan beliau pada zaman dia menjadi gubernur, beliau menjadi gubernur, dan kebetulan Ibu Cinta sendiri juga teman saya. Gitu. Kak, berarti kakak yang mengenalkan si Lisa ke RK atau seperti apa? Enggak, jadi pada saat itu saya lagi bersama-sama, mungkin beliau melihat saya instastory dengan Pak RK atau bagaimana, lalu dia mendm seperti itu. Berarti kakak membantah bahwa kakak dugaan saya ya. Membantah ya? Membantah kalau kakak bukan kakak yang mengenalkan? Tidak, saya tidak pernah Kita lagi di era ani-ani atau gundik yang speak up mengenai keadilan ya. Kita lagi di era yang seperti itu. Cuman kali ini gue gak mau meng-highlight si ani-ani atau si gundiknya. Gue akan meng-highlight ke penggunanya gitu. Apalagi kalau penggunanya itu adalah orang berjabatan tinggi gitu ya kan. Namanya besar gitu. Bapak perlu ingat Pak, ani-ani itu justru Bapak tuh harus paling takut. Jadi kalau misalnya Bapak lagi dicari, dikejar, dituntut, cepat Pak responnya, fast respon. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang setiap harinya itu hidup menantang maut Pak. Jadi kalau cuman hanya urusan nekat-nekatan, wah jago, nekat udah pasti gitu.
ya. Jadi ini untuk wahai para pengguna gitu ya. Kalau misalnya kalian memang harus disuruh bertanggung jawab, terus habis itu dikejar-kejar, jangan diabaikan, Pak. Itu mah bom waktu. Udah pasti bakal blow up. Udah pasti gitu. Jadi nyesel ya kan? Nyesel. Perkara gak tahu duit seberapa gitu yang dituntut untuk pertanggungjawaban dan lain-lain. Sekarang kan jadi rame. Gitu sih guys ya. Untuk ani-ani ya yang sekarang udah mulai pada speak up gitu minta pertanggungjawaban, lebih baik kalian lebih memikirkan pertanggungjawaban di akhirat sana gitu kalau menurut gua, daripada minta pertanggungjawaban yang macam gitu. Lo yang nyari penyakit sendiri, lu yang. Tapi pesan gue, kalau lu ini jualan, ya jangan menuntut pengakuan gitu loh. Ini duit ditawarin lu nggak mau kalau memang iya. Makanya gue belum punya bukti sih. Jadi gue belum bisa ngomong, masih gue analisa gue aja. Yang pertama menjadi pertanyaan adalah apakah affair itu ada? Yang kedua, apakah benar ini anaknya RK atau bukan? Karena kalau setelah hasil DNA dan itu menunjukkan bahwasannya itu adalah anak RK, lu juga bisa dipenjerong sama Bu Cinta. Dan kalau misalnya tidak, itu apalagi gitu loh. Aneh deh nih perempuan. Lu gak berpikir atau otak lu rusak? Atau lu perlu dites narkoba juga kayak muda-muda ya kan? Cek rambut kali, ya kan? Heboh, Ridwan Kamil diduga selingkuh dengan seorang wanita seksi. Kita cek beritanya. Guys, hari ini jagat dunia maya dihebohkan nih dengan berita Ridwan Kamil yang diduga selingkuh dengan seorang wanita seksi. Tapi nih, sebelumnya kita disclaimer terlebih dahulu. Gua di sini bukan menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak valid, tapi ini berasal dari pengakuan seorang wanita yang mengaku menjadi selingkuhan Ridwan Kamil. Rumor panas kembali berguncang. Pasalnya, rumor ini membawa salah satu nama mantan orang nomor 1 di bumi Pasundan. Yap, yaitu Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, kabarnya nih Ridwan Kamil terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Lisa Marliana. Dan ini menjadi perbincangan hangat di dunia maya dan menjadi sorotan para netizen. Lisa Marliana ini cukup mengejutkan karena selain dia minta pertanggungjawaban dari Ridwan Kamil, dia juga membeberkan beberapa bukti, diantaranya tangkapan layar atau bukti percakapan Lisa Marliana dengan Ridwan Kamil, bahkan bukti Ridwan Kamil video call dengan Lisa Marliana. Nah guys, bahkan Lisa Marliana ini membeberkan fakta yang sangat mengejutkan bahwa Lisa Marliana mengklaim sudah mempunyai buah hati hasil dari hubungannya dengan seorang pria yang bernama Ridwan Kamil. Bahkan Lisa Marliana ini dan keluarganya sampai mendapatkan intimidasi dari pihak Ridwan Kamil dan disuruh untuk membuat pernyataan bahwasanya Lisa Marliana ini berbohong. Dan dalam surat pernyataan itu, seseorang yang bernama Ridwan Kamil ini akan mengklaim menjamin masa depan anak Lisa Marliana sampai kuliah. Bahkan nih Lisa Marliana bilang dalam story Instagramnya bahwasanya sifat Ridwan Kamil ini tiba-tiba berubah setelah tahu bahwasanya Lisa Marliana ini hamil. Jadi sebelum Lisa Marliana memberitahu bahwasanya Lisa Marliana ini hamil kepada seseorang yang diduga Ridwan Kamil, sosok yang diklaim sebagai Ridwan Kamil ini terus ngejar tuh. Tapi setelah tahu bahwasanya Lisa Marliana ini hamil, tiba-tiba ngilang. Udah kayak masa lalu aja nih, tiba-tiba ngilang. Aduh. Nah, dan katanya nih, ada tim dari Ridwan Kamil yang menghubungi Lisa Marliana. Ini bisa dilihat nih di stories Instagram Lisa Marliana. Siapa nih yang ngubungin ini? Pak Yudi ya? Waduh, Pak Yudi lagi nega-nega atau lagi gimana nih Pak Yudi nih? Ya guys, kita gak bisa menjudge satu berita dalam satu pihak saja. Karena hari ini belum ada pernyataan atau klarifikasi dari Ridwan Kamil soal masalah perselingkuhannya dengan Lisa Marliana. Ya mudah-mudahan aja kasus ini agak benar guys ya. Karena baru aja kemarin Ridwan Kamil rumahnya digeledah masalah kasus korupsi. Hari ini masa terlibat dalam dunia perlendiran. Ya kita gak bisa menjudge dalam satu pandangan saja. Jadi gimana guys menurut kalian terkait berita ini? Apakah menurut kalian benar atau hanya hoax saja? Terima kasih. Kita lihat perkembangan isu Ridwan. Lisa Marliana bantah ucapan Ridwan Kamil hanya dibiayain kuliah, ungkit nama hotel. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil itu beredar usai seorang selebgram bernama Lisa Marliana angkat bicara di media sosialnya. Lewat medsosnya, Lisa membongkar beberapa bukti hubungannya dengan Ridwan Kamil. Lisa Marliana akhirnya menanggapi klarifikasi dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menyebut bahwa ia hanya bertemu sekali dengan Lisa. Bahkan pertemuannya itu hanya untuk membantu masalah kuliah. Lisa Marliana menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah muncul isu mengenai dugaan hubungan spesialnya dengan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Menanggapi isu tersebut, Ridwan Kamil akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil pada Kamis 27 Maret 2025. Ditegaskan Ridwan Kamil dalam klarifikasinya bahwa ia hanya bertemu satu kali dengan Lisa terkait permohonan bantuan biaya kuliah.
Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonannya untuk dibantu uang kuliah, kata Ridwan Kamil. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat dan tidak terbantahkan bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah minta maaf di hadapan keluarganya. Terang-terangan ia menyebut hubungan keduanya bukan hanya sebatas bantuan biaya kuliah saja. Bahkan Lisa Mariana mendadak membongkar soal apa yang terjadi di Wyndham. Untuk ketahui, Wyndham merupakan perusahaan waralaba hotel terbesar di dunia. Dengan kata lain, Wyndham adalah merek hotel dengan banyak cabang di berbagai negara. Ia pun mengaku sudah lelah dengan pembelaan dari pihak Ridwan Kamil hingga membuatnya kini berhadapan dengan hujatan dari para pembenci. Bantuan kuliah di Wyndham ngapain pak? Sekedar bantuan kuliah saja pak. Capek banget saya dihujat fans fanatik bapak, tukas Lisa Mariana. Bahkan di akhir pernyataannya, ibu satu anak ini mulai mengancam akan membuka semua rahasia yang disimpannya. Lebih baik buka-bukaan sekalian tutupnya lagi. Menggandeng pengacara Sunan Kalijaga, Lisa Pengin sudah siap untuk membuktikan ucapannya. Bahkan ia menantang untuk melakukan tes DNA pada anaknya.